Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirlah kau. Astagfirullah. Astagfirullah, itu masih sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-temanku dimanapun kalian berada. Syukur alhamdulillah kita berjumpa kembali di channel kesayangan Anda, Mahkota Misteri. Masih bersama saya Cece dan Mas Ari yang ada di belakang kamera. Halo semuanya, sedulur. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan malam hari ini ya sedulur, saya dan Mas Ari akan mencari tahu penyebab kematian Mbak Nur yang sesuai dari amanah sebelum kita berangkat ke Gunung Lawu. Jadi kita nggak usah berlama-lama, yuk kita langsung cari saja ya Mas. Jadi sebelum itu kita berdoa dulu. Doa mulai. Allahumma barik ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Iya karena berdua iya Mas Ari. Alhamdulillah. Astagfirullah. Kamu mendengar nggak Mas? Oke Mas, kita langsung saja Mas. Tidak usah berlama-lama. Daripada kita membuang waktu, kita akan memulai perjalanan kita. Mas. Oh belum apa, saya merasakan ada energi negatif ya di sekeliling kita ya Mas. Betul sekali nih Mas Ece. Coba hasbunallahu wa ni'mal wakil sir. Astagfirullah, itu masih sih. Makan apa yang saya katakan. Apa ya Belum kita memulai suatu perjalanan, kita langsung disambut di sini sedulur. Astagfirullah. Ada tujuan apa kau makhluk? memunculkan diri di hadapan kami? Tujuanmu apa? Bisa jawab nggak? Oh, dia diperintahkan oleh seorang pemimpinnya Mas Ece. Benar sekali Mas Ari. Untuk apa? Pemimpinmu itu menyuruh apa? Untuk menghalangi perjalanan saya untuk mencari informasi penyebab kematian saudara saya. Oh, jadi seperti itu. Berarti memang ini benar-benar ada hubungannya dengan pemimpin Anda ya? Jelas Mas, kalau tidak ada hubungannya, mana mungkin pemimpin itu menyuruh anak buahnya untuk memunculkan diri ataupun menghalangi perjalanan kita Mas. Betul Mas Ece. Kenapa? Kau tidak suka? Sudah, jika kau tidak suka, saya pun tidak suka kehadiranmu. Karena kau membuang waktu saya dan teman saya. Lebih baik kita leburkan saja Mas. Baik Mas Ece, silakan Mas Ece. Alhamdulillah ya Rabbil. Kita nggak usah berlama-lama ya Mas Ari. Betul sekali Mas Ece. Itu sama saja akan mengulur waktu kita di saat kita berada di Pulau ini. Betul, karena kita belum memulai suatu perjalanan saja, dia sudah ingin menyerang kita ya Mas Ece. Benar sekali. Tapi benar apa ya Mas yang
Kita pikirkan ya mas, ini ada sanggup pautnya daripada bangsa makhluk itu. Sepertinya iya Mas Yese, karena kita terus-menerus diganggu oleh bangsa-bangsa jin, dan bangsa-bangsa jin tersebut bilang dia diperintahkan oleh rajanya ataupun pemimpinnya. Astagfirullah. Iya, kita menuju ke puncak aja Mas Yese. Ini biasa, dari suara-suara makhluk gaib itu pun akan memanipulasi pikiran kita supaya kita lemah. Betul. Astagfirullah. Assalamualaikum, assalamualaikum. Sifat wujud kau mau. Sebenarnya siapa ya mas makhluk itu ya? Betul sekali Mas Yese. Dia dari tadi mengeluarkan suara-suara seperti itu Mas Yese. Suara-suara yang berat. Benar. Lebih baik kita tarik saja ya, biar kita nggak penasaran. Betul sekali Mas Makhluk Yese. itu tidak bisa mengintai kita lagi mas. Betul. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirlah kau. Astagfirullah. Benar kan? Oh, Sosok yang benar-benar mengintai kita mas. jadi Lihat ini matanya. Mas Yese. Ya seakan-akan tidak suka atas kita. Betul, seperti akan Ya. kunci dulu Mas Yese. Akbar. Diam kamu. Kau tidak bisa bergerak. Apakah kau tidak takut apa yang kita bawa di dalam genggaman kita? Lihat sorot matanya seperti sangat marah Mas Yese. Iya. Seperti akan menerkam. Seperti Apa tujuanmu Mak? binatang buas di sini sedulur. Apa tujuan? Lihat. Astagfirullah. Kau ingin kita mati di tempat ini? Apakah kau bisa memasuki raga saya supaya kita bisa mendapatkan informasi apa yang sudah ditugaskan rajamu untuk kau menghalangi perjalanan kami? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa Anda makhluk? Kenapa Anda dari tadi bersuara terus-menerus untuk mengganggu suatu fokus kita untuk melakukan perjalanan ke arah puncak? Jadi kamu tahu diriku sudah mengintai kedatangan kalian Betul, dari waktu-waktu yang kemarin. betul saya tahu, tetapi saya membiarkannya. Dan baru kali ini. Pintar sekali kamu manusia. Pintar bagaimana maksudnya? Kau dan temanmu yang sedang kurasuki ini bisa memanggilku ataupun menari di hadapan. Ya, karena Anda dari kemarin-kemarin terus bersuara mengganggu daripada pikiran-pikiran kami. Apa maksud Anda? Supaya kau tidak bisa mencari penyebab kematian daripada saudara. Oh, kau tahu juga ternyata ya. Sudahlah manusia. Saya sudah katakan beberapa kali di saat saya menyuruh anak buahku untuk kau pulang ke asal mulamu di Jawa. Anak buah. Jadi itu Anda pemimpin daripada bangsa-bangsa jin yang kau suruh untuk mengganggu kita dalam perjalanan ini. Benar. Oh, baguslah kalau seperti itu. Saya sudah katakan, jika kau tidak pergi dari gunung ini, kau dan raga anak ini akan kulenyapkan seperti saudaramu itu. Oh, Anda menantang kami di sini. Berarti benar, teman saya ataupun saudara saya meninggal, itu ada sangkut pautnya ataupun campur tangan daripada Anda ya. Jika iya, kenapa?
Jika iya, saya mau tahu dengan cara apa Anda melenyapkan daripada saudara saya. Kau ingin tahu? Dan tadi kau bilang kau akan melenyapkan kami di sini. Dengan cara apa kau akan melenyapkan kami? Seperti diriku melakukan kepada saudaramu itu yang sudah mati. Silakan saja kalau kau bisa. Kau tidak lihat apa yang saya bawa. Ini kan yang kau inginkan. Dari kemarin-kemarin saya mendengar daripada anak buahmu, kau menginginkan apa yang saya bawa di sini. Suatu mustika Hajar Aswad. Tidak akan saya serahkan kepada Anda. Kenapa kau menjadi manusia itu begitu keras kepala? Kau yang keras kepala. Kau bisa menyerahkan apa yang kau pegang itu. Kau yang keras kepala di sini karena terus memaksa ingin merebut daripada pusaka kami. Berani sekali kau menantang diriku. Ya, memang. Jika kau menginginkan suatu mustika yang saya bawa, lebih baik kau merasakan sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mustika Hajar Aswad. Allah Akbar. Wah, ya Ainsot. Allah Akbar. Tunduklah kau, wahai bangsa jin. Ampun. Ya, pusaka Ampun, manusia. Hajar Aswad. Tunduk kau, makhluk. Allahu Akbar. Berani sekali Anda mewujudkan diri di hadapan kami. Kemarin kau sudah sempat kabur daripada kami di sini, dan kau berani sekali untuk kembali, ya. Jadi ceritakan dengan detail apa yang sebenarnya terjadi kepada saudara kami yang kau bilang, yang kau lenyapkan itu. Dia itu sama seperti makhluk yang lain daripada golongan bangsa yang sering lalai di saat dia lengah. Di saat itulah diriku dan anak buahku mencari tahu titik kelemahannya. Kebetulan di saat dia pergi, pusaka dalam genggamannya tertinggal di tempat peristirahatannya. Oh, begitu. Jadi bangsa Anda memanfaatkan kelalaian daripada saudara saya. Licik juga kamu, ya. Cukup pintar, ya. Kalau saya tidak mempunyai akal, bagaimana saya untuk menjatuhkan dia ke dalam jurang dalam merubah wujudku seperti seorang pangeran. Oh, seperti itu. Berarti saudara saya mengikuti seorang lelaki Benar, tampan berupa seperti pangeran. benar sekali. Dan saudara saya penasaran dengan mengikutinya. Ternyata itu adalah manipulasi daripada dirimu untuk menyesatkan supaya saudara saya masuk ke dalam jurang. Benar, dia terpeleset. Dia Di terpeleset. saat dia meminta tolong, tidak ada yang bisa menolongnya. Karena engkau tutupi dengan energi-energimu. Dengan ilmuku. Oh, dengan ilmumu. Benar. Apakah kau ingin bernasib seperti saudaramu itu? Silahkan saja jika kau bisa melakukan hal tersebut kepada kami.
saya bisa menyuruh kepada kakandaku untuk menjerumuskanmu dalam kesesatan dalam waktu dekat ini. Tunggu saja pembalasanku. Memang dirimu bisa menuduhkanku dengan mustika yang kau pegang, Hajar Aswad yang kau sebutkan itu. Tetapi dari golongan bangsaku mempunyai 1000 cara untuk menjerumuskan manusia sepertimu ke dalam kesesatan yang begitu mengerikan. Disitulah, jika kau sudah masuk ke perangkapku, kau akan menjadi teman di akhirat kelak nanti, di api neraka. Tidak akan, nauzubillah, saya tidak akan mau menjadi teman Anda di akhirat nanti. Tunggu saja pembalasanku, manusia. Kau ingin membalas kami? Apakah kau pikir kau masih punya kesempatan untuk membalas kami? Saya mempunyai 1000 kesempatan. Oh, tidak akan. Di sini saya akan melenyapkan engkau daripada dunia ini. Silakan. Untuk selamanya. Silakan. Jika kau ingin melenyapkanku, jangan bermimpi. Kau dengar suara itu? Iya, saya dengar. Apakah itu dari bangsa Anda? Benar. Oh, itu adalah sebuah komunikasi anak buahku dengan kakandaku yang membunyikan suara letusan dentuman yang begitu mengerikan. Tetapi saya di sini tidak akan mundur dan tidak akan takut. Silakan saja, manusia. Tolong, aku akan memberikan kamu apa yang kau minta. Kekayaan, jabatan, wibawa, atau pelet akan kau kasih semua, asalkan dirimu melepaskanku. Diriku tidak akan mengganggumu lagi. Bagaimana? Bentar, saya pikir-pikir terlebih dahulu. Kenapa? Memang tawaranmu sedikit menggoda di sini. Lantas, apakah kau mau menerima sebuah tawaranku, manusia? Apakah kau pikir saya akan tergoda oleh hasutanmu? Sudahlah, manusia. Tidak, yang sudah engkau tidak usah akan memberi saya apa ini itu. Saya tidak butuh apa yang kau katakan. Sebenarnya dalam hati kecilmu itu akan menerima sebuah tawaranku. Ternyata kamu terlalu banyak omong kosong di sini ya. Karena saya sudah tahu penyebab daripada kematian saudara kami itu adalah ulah daripada Anda. Saya akan meleburkan kau karena kau berupaya untuk memanipulasi ataupun menyesatkan daripada pikiran saya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa kau sebenarnya, manusia, sampai kau tidak bisa tergoda? Ya pusaka minyak al-jannah, ya pusaka Hajar Aswad. Allahu Akbar. Lenyaplah kau wahai makhluk. Allahu Akbar. Alhamdulillah Rabbil alamin. Masih C, aman masih C. Tadi yang masuk ke raga Anda itu energinya cukup besar, masih C. Cukup besar. Ya, jadi Anda nggak apa-apa. Nggak apa-apa sih, Mas. Agak sesak dada saja. Cuma ya nanti saya bisa netralisir sih. Ya, bagaimana? Apakah kau mendapatkan informasi, Mas Ari? Di sini kita akhirnya kita menemukan suatu titik terang, Mas Ici. Titik terang? Betul. Karena tadi adalah suatu pemimpin daripada bangsa jin yang mengganggu kita. Betul. Dan dialah yang telah menyebabkan daripada kematian Mbak Nur. Astagfirullahaladzim. Tetapi kejadian tersebut juga tidak luput daripada kelalaian saudara kita, masih. Astagfirullah. Ya sudah, Mas.
kita akan cari yang lebih lengkap informasi penyebab kematian Mbak Nur ya. Betul, apakah yang dikatakan daripada makhluk tadi itu benar apa adanya? Iya benar Mas, karena kita tidak bisa mempercayai omongan pasar jin 100% ya. Betul, ya sudah ya masih saya Iya. kita berdua saja karena kita di sini mendapatkan secercah daripada titik terang Benar. akan informasi penyebab daripada kematian almarhumah Mbak Nur. Astagfirullahaladzim. Kenapa Mas? Lihat atas. Benar, Lihat Mas, atas. Cici. Astagfirullahaladzim. Atas. Allahu Akbar. Itu apa Mas? Astagfirullah. Allahu Akbar. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Oh, ternyata ini Mas Cici. Allahu Akbar. Siapa ini Mas Cici? Sedulur, pada lihat gak? Ada di depan kita salah satu sosok Yang datang. tadi menyerang kita dari atas. Betul sekali Mas Cici. Ayo kita Kita dekatin aja. dekatin saja sedulur. Iya. Astagfirullah. Hei, diam kau. Kapa ya ansur Allah Akbar. Mukanya jelek sekali Mas Cici. Iya. Assalamualaikum wahai makhluk. Kenapa Anda muncul dari atas sehingga dirimu mewujudkan diri ataupun mematahkan diri di hadapan kami? Oh, jadi kamu adalah salah satu anak buah dari Raja Jin yang tadi teman saya menjumpainya. Dan sudah saya leburkan. Kenapa kamu merasa sedih? Sudahlah, jangan sedih, wahai makhluk. Jika kau sedih, kau tambah jelek. Iya, muka Lihat, kamu udah sedulur. jelek. Mukanya jelek sekali, sedulur. Tuh lihat sedulur. Udah jelek gini masih sedih sedulur. Bagaimana ini? Seperti siluman kucing, tapi kucing ketabrak ya mas. Iya betul Mas Cici. Di Astagfirullahaladzim. sini bukan maksud kita mendiskriminasi ya Mas Cici, Iya. karena ini salah satu anak buah daripada penyebab kematian saudara kita Mas Cici. Benar. Lihat sedulur. Giginya itu. Kenapa kau tidak terima? Sudahlah wahai makhluk, kau pergi saja. Di sini kami hanya ingin mencari informasi penyebab kematian saudara kami yang ada di Gunung Lawu ini. Oh, dia akan membalas dendam Mas Cici. Ya, jika kau ingin membalas dendam, Silakan coba saja. Kau bisa menyerang saya tidak? Wahai makhluk, jika kau tidak terima atas kedatangan kami di Gunung Lawu ini, silakan. Kau bisa menyerang saya. Silakan serang. Serang. Kenapa tidak bisa? Kenapa? Kau tidak bisa menyentuhku. Sudahlah makhluk, jangan kau buang-buang energi dirimu. Lebih baik kita leburkan saja. Betul sekali Mas Cici. Ini makhluknya nyanteng Mas Cici. Kita bakar saja ya. Betul. Astagfirullah. Udah jelek, ngeyel. Kita leburkan saja sedulur demi kebaikan bersama sedulur. Hajar aswad. Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa ya makhluk-makhluk yang mendatangi kita? Pasti jika ada raja ataupun pemimpin yang sudah kita leburkan anak buah itu pasti tidak terima ya mas. Betul sekali. Tapi yang saya heran Mas Cici, apa benar makhluk-makhluk seperti itu bisa bersedih begitu Mas Cici? Ya namanya juga gini mas, kita sebagai manusia itu pasti mempunyai keluarga kan. Betul. Ataupun mempunyai koloni. Betul. Kelompok. Jika ada salah satu teman kita yang sudah diadap, pasti kita akan merasakan sedih kan. Betul, tapi yang saya habis pikirkan kelakuan atas perbuatan daripada bangsa tersebut ataupun makhluk tersebut itu sangat kejam ya. Betul sekali. Ya, di sini
sudah menjadi dua bagian, Mas. Sifat baik dan sifat jahat. Maupun sifat jahat ataupun sifat baik, jika kehilangan sosok ataupun pendamping pasti mereka sedih. Ya seperti tadi makhluk itu Betul. kehilangan seorang pemimpin, pasti dia sedih dan dia tidak terima, akan Mungkin- memuncak amarahnya sehingga mungkin dia kehilangan suatu arah yang masih benar sekali. Jadi karena sehingga tidak punya dia pemimpin. menyerang kita sampai tidak bisa menyentuhnya kan. Betul. Ya sudah, kita akan melanjutkan perjalanan dan kita akan naik ke atas lagi ya, Mas. Betul Mas. Kita akan mencari informasi ya. Nanti jika ada salah satu sosok takutnya masuk ke raga saya apapun, ajak komunikasi ya, Mas. Nanti Betul. saya akan panggil sosok itu ya, Betul. karena saya sudah tahu tempat persembunyiannya. Di sini saya sudah melihat dia sedang sembunyi ataupun mengintai kita. Ya sudah ya Mas. Sebuah perbincangan kita. Betul. Dari tadi saya merasakan aura-aura negatif daripada makhluk tersebut. Ayo Mas. Betul. Assalamualaikum wahai makhluk. Assalamualaikum. Kau yang bersembunyi, segeralah keluar. Jika kau tidak keluar, akan dicari paksa. Lihat di depan itu, Mas. Gimana sana? Ya, kita wujudkan saja. Silakan Mas. Bismillah. Ya pusaka Hajar Aswad, wujudlah kau wahai makhluk dan masuklah ke raga saya. Astagfirullah. Apa itu Mas Cici? Astagfirullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, datang-datang malah ketawa ya Anda. Kenapa Anda tertawa seperti itu? Cukup pintar temanmu itu. Ya, tentu saja lebih pintar daripada Anda. Dia tahu persembunyianku di situ. Saya tidak terima. Astagfirullahaladzim. Mau apa kau wahai makhluk? Apa? Astagfirullah. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pusaka Hajar Aswad. Allahu Akbar. Kafa ya insat. Siapa Anda? Saya adalah Siapa? Sakagni. Sakagni. Ya, Lalu kenapa engkau masuk ke dalam raga teman saya dan tiba-tiba Anda langsung menyerang saya di sini? mencari celah kelemahan kalian semua. Dan Anda ingin Membunuhmu. Anda ingin membunuh kami di sini. Kenapa engkau ingin membunuh kami di sini? Balas dendam. Atas kematian daripada pemimpin bangsa Jin tadi. Benar. Anda siapanya? Abdi Kinasih. Abdi Kinasih. Tangan kanan dari seorang pemimpin saya. Jadi Anda berniat untuk membalas dendam? Benar. Lepaskan aku. Tidak akan. Lepaskan. Di sini saya akan bertanya kepada Anda. Apa yang kau ingin tanyakan? Jika Tentang saudaramu. Betul, jika Anda adalah tangan kanan daripada pemimpin tersebut, berarti Anda mengetahui apa yang dilakukan oleh pemimpinmu. Sangat tahu. Itu memang ada sangkut pautnya daripada bangsaku. Lalu Karena dia ceroboh. Disitulah saya mendapatkan kelemahan daripada saudaramu yang sudah mati. Katakan yang sejujurnya. Benar sekali itu yang saya katakan. Ya pusaka minyak al-jannah. Allah Akbar.
Akbar. Katakan Baik, dengan detail dan katakan semuanya. Jika Anda tetap memaksa tidak mau berbicara ataupun tidak mau memberi kami informasi, kau baik, akan merasakan suatu panas yang Baik. sangat panas. baik, baik. Saya akan katakan. Tolong Silakan. hentikan ini. Saya akan menceritakan. Silahkan ceritakan terlebih dahulu. Baik. Di saat saudaramu itu bermalam di hutan Gunung Lawu ini, saya dan kelompok saya ingin mencuri pusaka yang dia pegang. Di saat saya mendekati pusaka itu, saya terpental jauh. Anda tidak bisa mengambil suatu pusaka tersebut. Ya, Lalu apa yang akhirnya Anda lakukan lagi? saya mencari strategi untuk melemahkan pusaka tersebut. Tetapi saya tidak pernah menemukan cara yang begitu tepat. Jadi Anda berawal mengincar pusaka tersebut Benar, untuk dan menambah kekuatan pemimpin kami. Dan karena kalian tidak bisa mendapatkan suatu pusaka tersebut, Anda mengincar saudara kami yang membawa daripada pusaka tersebut. Benar. Oh, jadi seperti itu ya. Setelah saudaramu itu lengah, tidak memegang benda pusaka yang dia miliki, dan tertinggal di tempat bermalamnya saudaramu itu, diriku dan kelompokku menutup matanya sampai terjatuh di jurang. Oh, berarti apa yang dikatakan daripada pemimpinmu itu ada benarnya. Benar. Jadi seperti itu ceritanya. Iya. Awal mula dari benda pusaka itu yang ingin kurebut. Setelah kematian saudaramu itu, Kau tetap tidak bisa mendapatkan suatu pusaka Benar. tersebut. pusaka tersebut tiba-tiba menghilang dengan sendirinya. Saya tidak tahu kemana pusaka tersebut menghilang. Harusnya Anda tahu diri di sini. Pusaka tersebut saja sudah menolak Anda. Kenapa Anda bersikeras untuk memilikinya? Memang diriku sangat keras kepala. Saya akan melakukan apapun itu demi kesenangan pemimpin saya, supaya saya bisa mendapatkan sebuah gelar di mata pemimpin saya. Oh, cari muka ya. Lalu Astaga. Masih sih. Tiba-tiba lebur dengan sendirinya Mas Ece. Kenapa? Lebur. Betul. Kemana itu Mas? Lebur sendirinya? Betul sekali Mas Ece. Jadi Gimana Mas? Apakah ada informasi sedikit tentang jadi gini, yang kita tuju? jadi kita mendapatkan suatu titik terang di sini Mas Ece. Jadi memang benar adanya sangkut paut daripada bangsa-bangsa jin di sini Mas Ece. Astagfirullahaladzim. Karena pemimpin daripada para makhluk jin tersebut menginginkan suatu pusaka yang almarhumah Mbak Nur bawa. Minyak albarkah. Betul, Dan tetapi Nur itu betul, tetapi karena para makhluk bangsa-bangsa jin tersebut tidak bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, iya. jadi dia mengincar pemiliknya begitu Mas Ece. Astagfirullahaladzim.
Dan akhirnya suatu ketika Mbak Nur itu lengah ataupun lalai. Dia meninggalkan pusaka tersebut di dalam tendanya Mas Ece, di tempat istirahatnya. Jadi itu alasannya, Mas. Betul. Akhirnya bangsa-bangsa jin tersebut melihat adanya suatu kesempatan. Mencari kesempatan. Betul, adanya suatu kesempatan untuk mencelakai daripada Mbak Nur. Dan ternyata benar, bangsa jin tersebut berhasil mengelabui daripada Mbak Nur dengan cara memanipulasi dan berubah wujud sebagai bentuk pangeran. Ya, akhirnya Mbak Nur mungkin penasaran ya, jadi mengikutinya. Entah kenapa seperti matanya ditutupi begitu Mas Ece. Tiba-tiba dia terperosok ke jurang. Jadi kesimpulannya seperti itu ya. Betul, dan sesudah Mbak Nur terperosok ke jurang, dia ditutupi oleh suatu kekuatan daripada raja tersebut. Jadi tidak ada yang bisa menolongnya Mas Ece. Ya sudah Mas, gini aja Mas. Jadi memang begitu kejadiannya Mas Ece. Kita sudah ternyata benar apa yang menjadi firasat kita. Ternyata memang ada campur tangan daripada bangsa-bangsa jin. Benar Mas, saya juga merasakan seperti itu dari kemarin-kemarin juga. Ya sudah Mas Ece. Ya nanti kita akan di sini saja ya. Karena di sini kita sudah mengetahui penyebab daripada kematian almarhumah, kita doakan saja yang terbaik supaya tenang di sisinya. Pasti kita akan mendoakan kepada almarhumah ya. Yang namanya takdir itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Betul. Bagaimana manusia mendapat takdir itu tidak bisa dipungkiri lagi Mas. Betul sekali Mas Eci. Ya, saya minta kepada panjenengan semua ya sedulur yang sedang menyaksikan channel Mahkota Misteri, saya minta doa yang terbaik buat almarhumah Mbak Nur, semoga ditempatkan di surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa-dosanya, diberikan cahaya ataupun dijauhkan segala siksa api neraka. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Ya sudah sedulur, mungkin kita akan melanjutkan perjalanan dan kita akan tetap sapa menyapa kepada panjenengan semua untuk pamitan ya sedulur. Betul. Ya sudah, ayo Mas, sambil jalan kita akan menutup video ini ya, take off ya. Betul. Ya sudah, ayo sedulur, ikuti kita terus ya sedulur. Kita lanjut aja Mas Ece. Ya. Sini Mas. Iya. Cahaya putih apa itu Mas Ece? Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak cucuku, kembalilah kalian berdua. Allahu Akbar. Perkenalkan diriku adalah Raden Paku. Banyak orang memanggilku dengan sebutan Sunan Kidisala. Satu daripada Wali Songo. Diriku mempunyai pesan untuk kalian. Dengarkanlah. Sesungguhnya kehidupan ini dipenuhi oleh rahasia yang tidak semuanya harus dibuka oleh mata manusia. Ketika ada saudaramu yang meninggal dengan cara yang tidak wajar, janganlah langsung terbakar oleh amarah.
adalah penasaran yang berlebihan. Sebab pada kalanya dunia yang terlihat oleh mata ini juga disinggahi oleh makhluk dari alam yang lain. Jika memang ada tanda bahwa terdapat campur tangan bangsa jin, ingatlah satu hal penting. Jin hanyalah makhluk, bukan yang paling berkuasa. Tuhanlah yang tetap mengatur seluruh takdir yang terjadi. Amanah yang kini berada di pundakmu bukanlah untuk membalas, melainkan untuk memahami dan menjaga kebenaran. Orang yang mengetahui rahasia seharusnya menjadi lebih sabar dan lebih waspada. Karena seseorang yang diberi pengetahuan tentang hal-hal yang tidak terlihat, sesungguhnya sedang diuji batinnya. Jika engkau telah menemukan jawaban tentang kematian saudaramu, jangan sampai jawaban itu justru membuat hatimu menjadi gelap. Gunakanlah pengetahuan itu untuk menjaga dirimu sendiri dan melindungi orang lain. Ingatlah, tidak semua peperangan harus dilakukan dengan pedang. Ada perang yang hanya bisa dimenangkan dengan kesabaran, zikir, dan hati yang selalu dekat kepada Tuhan. Itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian berdua. Diriku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Alhamdulillah kita didatangi Eyang ya Mas Cece. Iya, beliau memperkenalkan diri ya sedulur. Beliau bernama Sunan Giri, salah satu daripada Wali Songo sedulur. Alhamdulillah, beliau memberikan pesan setelah kita perjalanan di Gunung Lawu, apa yang sudah kita mencari kebenaran atas meninggalnya Mbak Nur dari itu teman-teman. Dan beliau memberikan pesan supaya kita terus mendoakan daripada Mbak Nur. Dan beliau mengatakan juga semua itu sudah menjadi takdir Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul. Gusti yang Maha Suci. Betul. Dan mungkin untuk informasi tentang almarhumah mungkin cukup sampai di sini ya Mas Cece. Benar sekali. Dan Alhamdulillahnya di sini kita sudah menyelesaikan apa yang menjadi tujuan awal kita di Gunung Lawu ini. benar sekali. Dan Eyang mengatakan ini hari terakhir kita berada di Gunung Lawu. Dan kita disuruh pulang ke Jawa ya Mas. Betul. Karena semua yang kita cari sudah terjawab sudah. Betul. Dan kita sudah dimantapkan lagi oleh Eyang ya. Iya, alhamdulillah. Ya sudah, ayo Mas. Ya Kita udah yuk Mas Cece, kita lanjutkan perjalanan aja. untuk turun ya. Iya. Udah yuk. Terima kasih telah menyaksikan video ini ya sedulur. Sudah memantau kita di sini. Benar. Sudah yuk Mas Cece, kita jalan ke arah sana. Halo sih. Siapa itu Mas? Kok tiba-tiba ada salah satu lontong Betul. ataupun pocong itu dulu?
Kamu juga melihatnya kan? Iya, tapi ini baunya luar biasa, Mas. Kita kunci dulu Mas Cici supaya tidak kabur. Baik. Kafa ya esok. Allahu Akbar. Kita pakaikan minyak di sana saja biar bau potongnya itu tidak menyengat, Mas. Betul. Ini terlalu menyengat baunya dulu. Allah Akbar. Di sini kami sedikit mual ya, mohon maaf. Maaf ya jika ada yang suka makan, kalau kami agak seperti mual ya. Betul. Mohon maaf Mas dulu. Karena memang di sini baunya tidak tertahankan. Hei makhluk, apakah engkau tidak pernah mandi atau bagaimana? Kok kamu bau sekali? Bau sekali. Saya di sini sedang bermakan. Kenapa kau muncul sih? Apakah kau tidak mempunyai malu? Apakah kau tidak mempunyai rasa empati? Saat kami sedang berduka, kau muncul dengan bau yang tak sedap ini. Dia nggak pernah itu Mas Cici. Iya. Kayaknya dia nggak pernah pernah mandi, nggak pernah ganti baju tuh sampai lumutan tuh, sampai warna hijau begitu. Sampai letak. Tahu letak gak kamu nondong? Walah, Kamu malah ketawa-ketawa. Polesisan kamu ya. Mau saya lebihkan kamu atau saya hilangin dari alammu? Hah? Tidak mau. Salah siapa kamu muncul? Kami tidak menyuruh kamu untuk muncul. Kau yang muncul sendirian. Sudah kita leburkan saja. tapi kita pegang talikan mana ini tadi kita bakar. coba Mas, Apa kita terbangin aja, Mas? kita terbangin aja, kasihan Mas Ya. Cici. Sudah ya. Kamu siap-siap terbang ya, biar menjadi pilot pesawat ya. Iya, kamu akan melayang-layang. Iya. Ya Jadi sudah. Lompat-lompat, emang kamu sudah capek. Capek kan lompat-lompat. Sudah kita terbangin saja, Mas. Iya. Ya pustaka Hajar Aswad. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Sudah kita terbangkan ya sedulur. Supaya bisa potong itu mempunyai cita-cita ya sedulur, jadi Iya. pilot. Ya maaf ya sedulur kalau kita sedikit bercanda untuk menghibur diri kita yang sedang berduka atas kematian almarhum Mbak Nur ya. Bukan kami senang ataupun gimana, ini hanya untuk menghibur diri saja ya Mas Ari. Iya betul, untuk mengalihkan pikiran kita sementara ya Mas Cici. Iya benar sekali Karena sedulur. kita sudah mendapatkan informasi yang kita butuhkan. Benar. Ini saya malah pegang lukut bambu. Mas, Ya Iya, sudah sedulur, gini aja lah sedulur. Ini Kita- kita sudah selesai ya di Gunung Iya, Merapi ya Mas betul. Ari. Dan apa yang selama kita cari penyebab kematian almarhum Mbak Nur sudah kita temukan. dan sesuai dengan perkiraan kita ya Mas Iya Cici. benar, alhamdulillah. Mungkin ini sudah menjadi apa ya, rahasia dari Sang Maha Pencipta. Betul. Ya jadi kita terima dengan ikhlas lahir batin ya. Bagaimanapun pasti setiap manusia akan kembali kepada Sang Maha Pencipta. Kematian itu sudah menjadi pasti ya sedulur. Betul sekali. Apa yang sudah dikatakan leluhur yang pernah kita temui ya Mas, dia mengatakan kalau kematian itu sudah pasti ya. Ya sudah sedulur, mungkin video ini cukup sampai di sini. Saya Mas Cece dan Mas Ari yang ada di belakang kamera meminta maaf sebesar-besarnya jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati panjenengan semua. Iya. Mungkin ambil sisi positif daripada tayangan video ini buat sebagai pelajaran kita semua yang masih hidup ya sedulur. Betul. Dan buang sisi negatif daripada tayangan ini, buang jauh-jauh negatif daripada tayangan ini ya sedulur, karena kita menyajikan video ataupun live ini supaya bisa menjadi edukasi ataupun pembelajaran. Betul, karena di sini kita belum bisa untuk menjadi sempurna ya Mas Cici. Benar. Pasti ada positif dan juga ada negatif. Benar. Jadi di sini ambil saja sisi positif untuk sebagai pembelajaran kita Iya. semua. Ya sudah sedulur, terima kasih telah menyaksikan video ini dan terima kasih untuk
sedulur yang setia menemani kami selama kami di Gunung Lawu ini dan terus memantau kita ya Mas Ece. Ya, terima kasih Kita sedulur. mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga panjenengan sehat selalu, Amin. dimurahkan rezeki. Amin. Yang pokoknya intinya doa yang terbaik lah buat kalian. Betul, amin ya robbal alamin. Ya, semoga berkah barokah ya. Yaudah, saya dan Mas Silakan. Ece pamit undur diri. Ya, Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.